Perkenalkan, nama saya Febrian Berkaryanto, nomor absen 14 kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II, atau yang disebut dengan Operasi Gagak, terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawironegoro. Pada hari pertama agresi militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke ibu kota RI di Yogyakarta. Serangan ke Maguwo, tanggal 18 Desember 1948, pukul 23.30, siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Bell, akan menyampaikan pidato yang penting. Sementara itu, Jenderal Spoor memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap ibu republik. Operasi tersebut dinamakan Operasi Krai. Pagi hari pada tanggal 19 Desember 1948, WTM Bill berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan ke ibu kota RI Yogyakarta yang dikenal dengan agresi militer Belanda II, telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisional. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 8.00. Pemerintahan darurat sesuai dengan rencana yang dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawironegoro. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawironegoro bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih pemerintahan pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pengasingan pimpinan Republik. Pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 22 Desember 1948, Kolonel D.R.A. Van Lange memerintahkan para pemimpin Republik untuk berangkat ke Pelabuhan Udara Yogyakarta untuk diterbangkan tanpa tujuan yang jelas. Setelah mendarat di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkal Pinang, para pemimpin Republik baru mengetahui bahwa mereka diasingkan ke Pulau Bangka. Akan tetapi rombongan Presiden Soekarno, Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim terus diterbangkan lagi menuju Medan, Sumatera Utara, untuk diasingkan ke Brastagi dan Parapat. Sementara, Dr. Andes Muhammad Hatta, R.S. Sudarman, M.R. As-Saad, dan M.F. A.G. Pringgodidjo diturunkan di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkal Pinang dan terus dibawa ke Bukit Menumbing Mentok dengan dikawal truk bermuatan tentara Belanda dan berada dalam pengawalan pasukan khusus Belanda. Perjuangan Sudirman. Setelah itu, Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama 8 bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.